Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar Firman Tuhan tentang bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 29 ayat yang ke-13. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hal ini seringkali terjadi pada hidup kita. Seringkali kita pergi ke gereja, kita menyembah Tuhan, serasanya kita sudah menyembah Tuhan, namun yang dilakukan oleh kita adalah hatinya belum dekat kepada Tuhan. Maka yang dilakukan oleh kita adalah hanya bernyanyi, bukan menjadi penyembah. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin bahwa kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Namun seringkali kita tidak mengetahui bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita hanya sebagai penyanyi, bukan penyembah. Penyanyi bisa saja dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang pasti bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena penyembah yang benar harus memiliki sikap hati yang benar, memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kalau pada saat kita masih memiliki gaya hidup yang tidak benar dan sikap hati yang tidak benar, masih hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita juga merasa bahwa bisa aja kita menyanyi seperti biasa. Kita ke gereja, kita menyanyi Tuhan, tapi tidak pernah dirasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kita baru sebagai penyanyi, bukan menjadi penyembah. Yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa kita harus memiliki sikap hati dan gaya hidup yang benar. Tidak boleh hidup dalam dosa. Baru kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi penyembah yang benar adalah kita harus memiliki kedekatan hati dengan Tuhan. Saat kita tidak pernah memiliki kedekatan hati dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar? Apakah Bapak Ibu sudah memiliki kedekatan hati dengan Tuhan? Kedekatan hati tidak bisa dilakukan dengan singkat, tidak bisa dilakukan dengan satu kali, dua kali, tapi harus terus continue. Bagaimana caranya kita benar-benar menyembah Tuhan, benar-benar punya kerinduan menyembah Tuhan, sehingga kita punya kedekatan hati kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah bahwa kita harus dalam menyembah Tuhan, kita harus fokusnya adalah menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa pada saat menyembah Tuhan, pemikiran kita kemana-mana. Pemikiran kita bukan kepada Tuhan, tapi mungkin kita memikirkan proyek kita, memikirkan bisnis kita, pekerjaan kita, memikirkan pada saat nyanyi di gereja, kita memikirkan setelah ibadah kita mau kemana, kita mau makan apa dan sebagainya. Tidak bisa terjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar harus benar-benar kusuk. Kita harus memiliki sikap hati yang benar-benar ingin menyenangkan Tuhan. Karena kalau saat kita belum memiliki sikap hati ingin menyenangkan Tuhan, kita tidak akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar tidak mesti dilakukan di gereja. Bisa dilakukan di gereja, bisa dilakukan di mana saja. Yang penting adalah kita punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Untuk apa kita menjadi penyembah-penyembah yang benar? Di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23, kita bisa sama-sama membaca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di akhir zaman ini kita harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus semakin hari belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Karena ini yang diharapkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa apapun situasi dan kondisi tidak akan mempengaruhi kita. Mungkin situasi kondisi saat ini membuat Bapak Ibu tidak bisa konsentrasi dengan Tuhan, tidak bisa menyembah dengan benar karena situasinya sedang sulit, ekonomi sedang sulit, mungkin sedang sakit dan sebagainya.
Justru itulah kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kenapa demikian? Karena Tuhan berharap bahwa kita itu menjadi penyembah-penyembah yang demikian. Untuk apa sih tujuannya? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah kita hidup diciptakan oleh Tuhan memang untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Makanya jangan sampai kita cuma sebagai penyanyi-penyanyi yang seperti biasa, yang bisa merasa bahwa oh ya saya sudah menyanyi. No, yang Tuhan butuhkan adalah penyembah, bukan penyanyi. Setiap orang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita belajar hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, karena itu yang diharapkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah dengan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, otomatis hubungan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena tidak akan bisa tercipta penyembah-penyembah yang benar saat kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan. Yang ketiga adalah saat kita mengetahui firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kita menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya adalah bahwa kita menyembah bukan hanya lewat mulut kita, tapi hati kita yang dekat kepada Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu memiliki hati yang dekat kepada Tuhan? Sudahkah punya kerinduan untuk kita makin hari makin intim dengan Tuhan? Sudahkah kita merasa bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas apapun? Maka kita harus memiliki sikap hati yang benar untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang begitu indah tentang menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena seringkali kita tidak tahu kita ini sedang bernyanyi atau sedang menyembah Tuhan. Yang membedakan adalah saat kita bernyanyi, kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Tapi saat kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, percayalah Bapak Ibu, akan terjadi koneksi yang luar biasa, hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan bahkan dalam pujian penyembahan kita, Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di dalam pujian penyembahan ada mujizat. Di dalam pujian penyembahan kita bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam penyembahan kita. Sudahkah Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar? Milikilah kerinduan itu dan percayalah Bapak Ibu akan merasakan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang spektakuler pada saat Bapak Ibu melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saya berharap renungan firman Tuhan hari ini membuat kita makin hari memiliki kerinduan yang dalam menjadi penyembah-penyembah yang benar, bukan menjadi penyanyi-penyanyi. Penyanyi setiap orang bisa nyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembah. Miliki kerinduan itu, utamakan bahwa kita harus tahu bahwa kita hidup harus benar. Karena penyembah yang benar tidak bisa terjadi saat hidup kita belum benar di hadapan Tuhan. Penyembah yang benar harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Penyembah yang benar harus memiliki fokusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan bernyanyi untuk menyenangkan diri, bukan bernyanyi untuk didengar orang lain apakah suara kita enak atau tidak. Bukan itu, tetapi sikap hati yang Tuhan lihat, kerinduan hati yang Tuhan lihat. Itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu akan menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Miliki kerinduan itu dan percayalah, mujizat-mujizat akan terjadi saat Bapak Ibu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan percayalah, hubungan Bapak Ibu akan semakin hari semakin dibuat Tuhan makin intim, dan makin mengenal Tuhan. Tuhan rindu anak-anaknya mengenal Dia makin hari makin dalam, makin hari makin kenal Tuhan, makin hari makin menyenangkan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita hanya bisa bernyanyi, tapi mulailah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan percayalah, hidup Bapak Ibu akan diubahkan, hidup Bapak Ibu akan berbeda,
pada setiap hari kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa jangan kita sebagai penyanyi, tapi menjadi penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.